Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 50 Bahaya. Mobil David dihadang massa. Suara sepatu pantofel saling bergesekan di keramik, menjadi nyanyian indah tersendiri di dalam perusahaan dua grup. Di mana para karyawan tidak pernah mengenal lelah, baru saja berdatangan. Mereka pun menuju tempat atau ruangan masing-masing. Dan tidak sedikit dari mereka, ada yang menuju kantin, guna mengisi perut yang keroncongan, agar kuat memikul dan menimang beban hidup yang ada. Waktu jam kerja pun tiba. Di ruangan masing-masing para karyawan, kini telah sibuk mengerjakan tugasnya. Tapi, lain halnya dengan sepasang bucin yang sedang rebahan cantik di atas tempat tidur. Siapa lagi, kalau bukan sang CEO dengan nyonya? "Baik, kenapa?" tanya Ayara membelai wajah sang suami. "Tumben, malas dan manja begini," ungkapnya heran dengan tingkah suaminya. "Memangnya tidak boleh, tanya David balik. "Ya, boleh sih, cuma aneh aja gitu. Seorang CEO dingin, yang gila kerja, tiba-tiba malas-malasan dan manja begini." Tutur Ayara, "Aku kangen sama kamu sayang," ujar David memeluk istrinya dengan erat. "Kangen?" Beo Ayara mengulang perkataan David. "Iya, kangen mau nengokin dedenya," bisiknya dengan nada sensual. Ayara menatap David dengan mata melotot. "Berarti, Bay, tidak sayang lagi sama aku. Sayangnya cuma sama dedenya, doang," cerca Ayara dengan dramatis. David terkekeh mendengar dan melihat ekspresi wajahnya. Sungguh lucu dan menggemaskan. "Sayang, nengokin dede itu salah satu cara pembuktian cinta dan rasa sayangku padamu," ucap David mengelus pipi Ayara. "Alah, modus, dasar, bos dingin, encum," ledek Ayara. "Encum?" Beo David dengan wajah penuh tanya. "MESUM," eja Ayara. "Tapi, kamu suka kan?" Timpal David dengan alis naik turun, di mana sangat menyebalkan di mata Ayara. Ayara yang baru ingin protes, tidak bisa lagi berkutik. Kala bibir David mendarat sempurna di bibirnya. Mau melawan, oh, sungguh dia tidak berdaya dan tidak tega pastinya. Kecupan manis nan mesra menghanyutkan dua insan mengarungi lautan biru. Dengan desiran ombak menerpa sekujur tubuh. Syair nada cinta bersatu dalam melodi. Suara lirih nang merdu menjadi simfoni cinta yang saling melengkapi. Lain halnya dengan sepasang kekasih yang ada di ruangan sebelah. Mereka saat ini sedang berdebat kecil. Mempermasalahkan jenis kelamin anak David dan Ayara. Saat ini mereka sedang duduk di sofa yang ada di ruangan Jack. "Pokoknya, ponakanku harus cewek." Aduh, tidak kebayang deh. Muka cabinya imut dan menggemaskan. Tutur Sylvie membayangkan bayi kecil yang lucu dan menggemaskan. Pasti, mirip Kak Ayara yang cantik. Tambahnya,
Kita lihat saja nanti. Aku yakin, ponakanku pasti cowok. Bantah Jack. Ih, pokoknya harus cewek. Titik, tidak pakai tanda seru. Kilah Sylvie tidak mau mengalah. Kamu tambah cantik, deh. Kalau lagi cemberut begini. Pungkas Jack mencubit gemas pipi Sylvie. Kak Jack. Pekik Sylvie tidak terima. Lagian, kenapa kamu terlalu berharap anak mereka cewek? Kan kita bisa bikin sendiri, sayang. Ujar Jack dengan senyum penuh arti. Sendiri. Ulang Sylvie menautkan alisnya. Mana bisa, setahu Sylvie, ya, orang bikin anak itu harus kerjasama yang baik. Kalau sendiri, mana jadi? Terang Sylvie lalu tertawa. Jack geleng-geleng kepala mendengarnya sambil mengelus rambut panjang milik Sylvie. Maksudku, sama guling, tidak mungkin lagi, masa batang ketemu batang. Sela Sylvie cepat, lalu berlari kecil meninggalkan ruangan. Dasar, nakal, ya, teriak Jack. Waktu istirahat pun tiba, Ayara siang ini ingin makan seblak. Sebenarnya sebelum waktu istirahat tadi, dia sudah makan duluan. Tapi, namanya juga bumil, lapar setiap saat. David yang tidak tahu apa itu seblak, tanpa banyak tanya dan protes. Dia langsung mengiyakan keinginan bumil. Meskipun, awalnya Ayara ingin pergi bersama Melly dan Sylvie. Tapi, David tidak mengizinkannya ke mana tanpa bersamanya. Sungguh, dia tidak tenang, membiarkan istrinya jauh dari jangkauan. Kini mereka berempat berjalan beriringan menuju lift. Ya, mereka berempat ditambah Jack dan Sylvie. Sebelum sampai di depan lift, mereka berpapasan dengan Rena. Siang, Tuan, Nona. Sapa Rena dengan ramah. Siang, Ren. Sahut Ayara tidak kalah ramah. Siang, Kak. Sahut Sylvie dengan ceria. Ren, kamu tidak pergi makan? Tanya Ayara. Baru mau cari makan di kantin. Timpal Rena. Ya, udah, kamu ikut kita aja. Ajak Ayara, tapi... Ayo, sela Ayara menarik lengan Rena. Rena yang baru ingin menolak, karena merasa tidak enak dan tidak pantas, makan bersama bos dan circle-nya. Tapi, Ayara sudah menarik lengannya. Akhirnya, dia pun menurut. Mereka pun berangkat menuju tempat kedai yang menjual seblak. Yang berada tidak jauh dari perusahaan dua grup. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, mereka semua sampai di tempat tujuan. Kini mereka tambah ramai, karena kehadiran teman David yang lain. Ya, Nico tadi menghubungi Jack dan mengajaknya makan siang bersama. Tapi, karena mereka sudah di jalan menuju kedai penjual seblak dan itu semua kemauan bumil. Akhirnya, Jack mengajak balik mereka untuk ikut serta dengannya. Mereka pun duduk di tempat masing-masing, dengan dua meja panjang digabungkan. Keempat laki-laki tampan yang beda karakter itu, kini bingung melihat menu makanannya. Mereka pun saling mengode, tapi
Lain halnya dengan David yang memperhatikan istrinya, yang sedang asyik menelisik buku menunya. Makanan aneh apalagi ini? Celetuk Niko. Emang Bumil suka yang aneh-aneh, ya? Timpal Riko. Yang lebih anehnya, kalian mau aja ikut ke sini, sindir Jack. Astaga, seru Riko mengagetkan mereka semua. Kenapa? Tanya Jack mewakili semuanya. Pantes aja, Bumilnya mau makan beginian. Ternyata mau makan sosis jumbo, toh. Terang Riko. Mungkin sosisnya di rumah udah lepek. Tambahnya lagi dengan terkekeh. Siapa bilang, dia itu tidak pernah layu ataupun lepek. Bahkan tegang terus. Sanggah Ayara. Memang dasarnya, tuannya mesum. Tidak mengenal tempat dan waktu. Aku digempur di mana saja dan kapan saja. Sambungnya menggerutu dalam hati. Kamu pasti suka kan? Ledek Niko, cukup. Titah David, diam. Titah David lagi yang sudah pusing mendengarkan mereka. Setelah ditegur oleh David, mereka pun diam sejenak. Dan mulai memesan makanan yang ingin mereka makan. Untung kedainya tidak hanya menjual seblak. Tapi, tersedia juga nasi goreng, mie goreng dan masih ada yang lain. Ehim. Deheman Niko mengalihkan atensi semua orang. Teman barumu cantik juga. Ucapnya setengah berbisik ke arah Rena yang ada di sampingnya. Om naksir, ya? Timpal Ayara yang bisa mendengar ucapan Niko. Tidak ada salahnya kan, kalau aku mau berkenalan. Siapa tahu jodoh. Ungkap Niko to the point. Ingat, lelaki sejati itu tidak mempermainkan wanita. Tapi, menyayangi dan mengasihi. Contohnya, suamiku yang tersayang. Meskipun dingin dan kaku, dia perhatian, penyayang dan yang pasti setia. Tutur Ayara, bagaimana bisa berpaling, dia masih sayang nyawanya. Kan lucu kalau kasus seorang istri menembak mati suaminya karena ketahuan selingkuh jadi viral. Sanggah Niko. Yang lucu itu, seorang laki-laki yang ingin berkenalan dengan seorang wanita. Tapi, malu kucing. Sindir Ayara, membuat Niko melototkan matanya, sok galak. Di mana terlihat lucu di mata Ayara. Obrolan mereka yang random pun berlanjut hingga pesanannya datang. Sayang, makananmu merah sekali. Apa tidak bahaya untuk anak kita? Ungkap David merasa khawatir, takut akan berefek pada calon bayinya. Tidak, kok, Bay. Malahan, anak kita loh, yang mau makan ini. Terang Ayara memberi pengertian. Tangan David terulur mengelus perut Ayara yang sudah buncit. Lalu tersenyum menatap Ayara. Baiklah, tapi jangan terlalu banyak, ya? Utus David kemudian, sambil mengacak-acak rambut istrinya. Membuat sang empunya cemberut. Mereka pun makan dengan hikmat dan dibarengi dengan obrolan random. Setelah makan, mereka pulang kembali ke tempat asal masing-masing. Di mana seharusnya mereka menyibukkan diri, mengumpulkan pundi-pundi rupiah.
Setelah sampai di ruangan, Ayara duduk santai di sofa dengan kaki berselonjoran. Sedangkan David mulai kerja kembali. Akhir-akhir ini, Ayara hanya diperbolehkan kerja seadanya oleh David. Sebelum dipersilahkan masuk, Jack sudah menerobos masuk dan diikuti Sylvie di belakangnya. Ada apa? Tanya David sudah bisa menebak, ada sesuatu yang tidak beres. Produk baru kita yang sebentar lagi akan launching, telah dijiplak perusahaan lain. Dan mereka sudah launching duluan. Komposisinya sama persis dengan produk kita, hanya namanya yang beda. Aku yakin, ini bukan kebetulan. Pasti ada seseorang yang sengaja membocorkannya. Jelas Jack. Brengsek, kesal David. Jack, kamu tahu kan, apa yang harus kamu lakukan? Tambah David ambigu. Tapi, Jack sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan, tanpa harus dijelaskan lagi. Jack yang mengerti apa yang harus dia lakukan sekarang. Kini dia duduk di sofa di depan Ayara dengan Sylvie yang setia mengekor di belakangnya. Sudah seperti anak ayam saja, Jack mulai meraih laptop yang ada di atas meja. Kak Jack tidak perlu melakukan itu, biar ini menjadi tugasku. Tutur Ayara yang ingin menggantikan Jack. Mencari tahu siapa dalam dibalik ini semua, dengan mengecek CCTV. Baiklah. Putus Jack. Sebaiknya kalian pikirkan aja, bagaimana caranya kalian bikin varian baru dari produk itu. Atau setidaknya lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Saran Ayara yang langsung mendapatkan persetujuan oleh David. Kamu benar sayang, timpal David. Jack, sebaiknya kita adakan meeting sekarang. Titah David. Jangan, cegah Ayara, membuat David dan Jack menoleh dengan wajah penuh tanya. Kenapa? Tanya David. Menurutku, sebaiknya kalian pikirkan aja di sini. Karena orang yang telah menjadi penguntit atau pengkhianat. Pasti salah satu dari orang yang ikut terlibat dalam meeting kalian. Jelas Ayara memberi pengertian. Kamu memang benar sayang, tapi, apa kamu membiarkan seorang CEO yang memikirkan solusi terbaik dari semua ini? Tanpa melibatkan karyawannya, tangkas David. Kumat deh, arogannya, desah Ayara. Makanya, bye di sini aja. Kan ada Sylvie yang bisa membantu dan memikirkan solusi terbaik. Lagian, aku pasti bantu juga, kok. Tapi, nunggu ini kelar dulu. Tuturnya, mulai mengotak-atik laptopnya. Setelah jari-jarinya menari di atas keyboard menghabiskan waktu beberapa lama, Ayara belum menemukan petunjuk apapun. Sedangkan 3 orang lainnya yang ada di dalam ruangan sedang berdiskusi, memikirkan solusi terbaik dari permasalahannya. Aku tidak menemukan petunjuk apapun, ungkap Ayara. Aku yakin, pelakunya hanya dalam lingkaran orang-orang yang mempunyai akses mengelola data atau yang terlibat di dalamnya. Karena seperkian menitku habiskan menelisik seluruh penjuru ruangan beberapa hari yang lalu. Bahkan bulan, tapi
tidak ada yang mencurigakan. Papar Ayara, berarti tindakan kami sudah benar. Tidak mengadakan meeting. Timpal Jack, iya, sudah benar. Itu kan karena saranku juga. Imbuh Ayara, kamu memang jenius sayang. Cetus David merangkul Ayara. Iya dong, Ayara. Ujarnya membanggakan diri, apalagi cantik dan menggemaskan. Tambahnya, kumat, deh. Sahut Jack, Kak Ayam memang is the best. Apalagi kalau ponakanku cewek. Tidak kebayang muka cabinya. Celetuk Sylvie dengan membayangkan bayi lucu menggemaskan. Dasar, otak kecil ini mikirnya ponakan mulu. Seloroh Jack memegangi kepala Sylvie. Masa, mau memikirkan anak kalian? Menikah aja, belum? Timpal Ayara. Iya, tuh, Kak Jack, suka aneh-aneh. Tambah Sylvie. Daripada Kak Jack aneh-aneh, mendingan pesan makan, gih. Saran Ayara setengah memerintah. Anak Dedi, lapar lagi, ya. Ujar David mengelus perut buncit istrinya. Iya, Dedi, aku lapar, abis kerja. Tutur Ayara menirukan suara anak kecil sambil mengusap perutnya. Sayang, kamu bisa aja, ungkap David mengelus wajah Ayara dan mengikis jarak di antara mereka. Woi, teriak Sylvie. Kita bernyawa dan berperasaan, loh, di sini. Bukan patung atau hiasan dinding. Seloroh Sylvie dengan bibir mengerucut. Sit, kesal David. Ayara refleks menjauh dari hadapan David lalu terkekeh. Aku kira vas bunga, ternyata nyamuk. Ulasnya sambil terkekeh. Ih, kakak, tega banget, sih. Rajuk Sylvie. Mereka pun lanjut mengobrol santai sambil mencari solusi dari permasalahan yang ada. Tanpa melibatkan karyawan lainnya, David mengusulkan mengumpulkan semua karyawan dan meminta pengakuan langsung dari mereka. Tapi, Ayara tidak menyetujuinya. Dia ingin melihat sampai di mana orang itu akan bertindak. Menurutnya, selama masih bisa diatasi, dia akan mengikuti alurnya saja dan menyelidiki secara diam-diam dan perlahan. Karena dia yakin seberapa rapat dan dalam kebusukan disembunyikan, pasti akan tercium juga. Akhirnya mereka mengikuti saran dan arahan dari Ayara. Dan untuk produknya, mereka pun sudah menemukan solusi yang tepat. Mereka tetap pada produk awal, hanya menambahkan variasi rasa yang berbeda. Setelah menemukan solusi terbaik, mereka pun bergegas pulang. Karena memang hari sudah gelap, mereka terlalu serius mengobrol. Hingga tidak sadar, matahari sudah bersembunyi dan kembali di peraduannya, menyisahkan bumi yang gelap ditemani cahaya bulan yang redup. Di pertengahan jalan yang sunyi, mobil mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok massa berpakaian serba hitam. Suara ban mobil bergesekan dengan aspal, Jack menginjak rem dengan mendadak. Sayang, kamu di sini aja, ya.
ucap David pada Ayara sebelum turun dari mobil. Tapi, sayang, aku mohon, kali ini aja, dengarkan aku. Cinta David, aku tidak mau, kamu dan anak kita kenapa-kenapa. Tutur David yang mencemaskan istrinya. Ayara pun mengangguk lesu. Pintar. Ujar David memegangi pipi Ayara dan menciumnya sekilas. Sedangkan Jack sudah turun duluan. Vi, kamu jagain kakakmu. Titah David pada Sylvie. Siap, Kapten. Seru Sylvie sambil hormat. Di tengah kesunyian malam, diwarnai dengan nada otot yang saling beradu. Angin sepoi menjadi penyemangat dan kekuatan bagi mereka. Daun-daun pun bergoyang bersorak riang memberi dukungan. David melawan 2 orang sekaligus, karena jumlah lawan mereka cukup banyak. Bahkan hampir 2 kali lipat dari jumlah pengawalnya. Di dalam mobil, Ayara merasa resah. Tangannya sudah gatal ingin meninju seseorang. Kini dia tidak bisa duduk tenang. Duduknya bolak-balik ke sana ke sini. Kak Ayah, kenapa? Mau lahiran? Tanya Sylvie heran melihat tingkah Ayara. Mau. Sahut Ayara, matanya fokus ke arah sang suami. Aduh, gimana nih? Kak Dev lagi berantem. Mau ditinggalin, nanti dia ngamuk. Tapi, Kak Ayah mau lahiran, masa mau dibiarkan di sini? Ah, tidak. Kak Dev harus tahu. Monolog Sylvie yang heboh sendiri. Kamu mau kemana? Tanya Ayara, saat Sylvie ingin membuka pintu. Kak Ayara tenang aja, ya. Tunggu, aku beritahu dulu, Kak Dev-nya. Bersambung.